وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani fillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ceritanya seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang bernama Bilal ibn Rabah. Setiap orang di antara orang-orang muslimin kecil atau besar telah mengetahui siapa Bilal itu, laki atau perempuan, tua atau muda. Dia pasti pernah mendengar namanya Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Bilal ibn Rabah adalah seorang budak dari negara Habasyah, aslinya dari Afrika, dari negara Habasyah, Ethiopia sekarang. Ibunya, ayahnya dari sana, tetapi dia lahir di Makkah, di kota Makkah. Disebut di sini bahwa dia adalah orang-orang yang pertama masuk agama Islam. Yaitu yang diriwayatkan oleh qala Amr ibn Abbas as-Sulami, kuntu ana fil jahiliyah wa hunna an-nas ala dhalalatin. Amr bin Abbas as-Sulami itu berkata bahwa saya dahulu di zaman jahiliyah mengira bahwa semua manusia dalam keadaan sesat. Wa annahum laysu ala syai'in, dan mereka tidak ada artinya. Wa hum ya'budul awthan, mereka telah menyembah berhala. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaran. Saya dengar bahwa seorang di Makkah telah menceritakan atau membawa ajaran baru. Faqa'adtu ala rahilati, maka saya pergi menuju ke kota Makkah untuk menemui orang tadi, yaitu dimaksudkan yaitu Rasulullah SAW. Faqadimtu alaihi, saya menjumpai dia. Faidah Rasulullah SAW mustaghfiyan, saya melihat Rasulullah SAW telah sholat di Masjidil Haram dengan sembunyi-sembunyi. Yura'u alaihi kaumnya itu telah mengganggu Rasulullah SAW dan mereka menghalangi dakwanya Rasulullah SAW. Maka saya datangi dia. Fatalaqaftu hatta dakhaltu alaihi Makkah. Saya datang mencari dia bagaimana bertemu dengan Muhammad di Makkah. Kemudian saya bertemu dengan beliau. Faqultu lahu, saya berkata kepada Rasulullah, ma anta yas'alu an sifatihi la an dzatihi. Ma anta, yakni dia tidak bertanya siapa namanya, siapa kau, tapi dia bertanya tentang apa tugas Rasulullah SAW, tugas Muhammad ini apa tugasmu, maksud begitu. Qala ana nabiyyun, saya seorang nabi, kata Rasulullah. Faqultu wa nabiyyun, apa nabi itu? Katanya Amr bin Abbas tadi. Qala arsalanillah, Allah SWT mengutus aku, katanya dia, katanya Rasulullah. Faqultu wa bi ayyi syai'in arsalak, dengan apa Allah SWT mengirim engkau? Qala arsalani bi silatul arham wa kasril awthan wa an yuwahhidu Allah la yushraku bihi syai'un. Saya disuruh oleh Allah SWT agar menganjurkan kepada manusia, malah memberi pelajaran kepada manusia bisilatul arham, agar mereka itu sering silaturahim, menghubungi silaturahim sama famili, wa kasrul awthan, dan menghancurkan berhala-berhala, wa yuwahhidullah la yusyraku bihi syai'a, dan agar mereka itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Qultu lahu wa man ma'aka ala hadza, saya berkata, siapa bersamamu yang mengikuti engkau? Qala hurrun wa 'abdun, seorang bebas, yang merdeka, dan seorang hamba, seorang budak. Wada wa syahid, di sini letaknya omongan tadi, saya maksud di sini. Qala wa ma'ahu yawma idzin Abu Bakr wa Bilal mimman amana bi. Dia disebut hurrun wa 'abdun, katanya Rasulullah SAW. Bersamaku seorang hurrun wa 'abdun. Hurrun bermakna seorang bebas, seorang merdeka. Yang satu katanya budak. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW seorang bebas tadi adalah Abu Bakar Siddiq. Yang seorang budak itu adalah Bilal ibn Rabah. Yang di sini
bahwa terbukti bahwa Bilal bin Rabah ini adalah salah satu dari sahabat-sahabat Rasulullah yang pertama masuk dalam agama Islam. Qala Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad uzitu fillahi wa ma yu'dha ahadun. Saya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk menghibur yaitu sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang datang setelah Rasulullah SAW, seorang dai Allah SWT, seorang Muslim. Rasulullah SAW di sini omongannya bukan mengeluh, tapi memberi pelajaran kepada kita karena Rasulullah SAW itu adalah uswah hasanah dan suri teladan. Rasulullah SAW mengatakan walaupun dia Nabi, laqad uzitu fillah wa ma yu'dha ahadun. Saya dahulu telah diganggu, telah disiksa atau diganggu oleh kaum saya. Tidak pernah orang diganggu seperti saya. Ya Rasulullah. Wa laqad ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahadun. Saya dahulu ditakut-takuti oleh musuh-musuh itu kaum Quraisy. Tidak pernah orang ditakut-takuti seperti aku, kata Rasulullah. Wa laqad atat alayya thalithatun wa mali wa li Bilal ta'amun ya'kuluhu bi kabidin. Dan berhari-hari saya dengan Bilal tidak pernah makan sedikit pun, tidak mendapatkan makanan sedikit pun. Disebut di sini walaupun adat alayya salisatun. Jadi 3 hari pernah Rasulullah SAW tidak makan, tidak minum, tidak makan. Wa mali wa li Bilal ta'amun ya'kuluhu kabidin. Illa ma wara ibti Bilal, kata Rasulullah SAW. Jadi artinya bahwa kita tidak punya makanan sama sekali. Untuk apa yang dimakan tidak ada. Saya Bilal, ini disebut di sini Bilal oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah dibekap oleh kaumnya, oleh Quraisy. Itu selama 3 tahun. Tidak boleh jual kepada mereka, tidak boleh membeli kepada mereka, tidak boleh seorang dari musyrikin mengawini dari orang-orang mereka. Dibekap total 3 tahun Rasulullah SAW. Ini disebut bahwa bagaimana dahulu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya telah menderita yang luar biasa tapi mereka sabar. Ini sebut maksud Rasulullah SAW, kalian ayuhan muslimun harus bersabar. Gitu. Apabila seorang muslim dilanda kekurangan, serba kurang makan, atau dia ditimpa bala, harus bersabar. Ini Rasulullah SAW, uswah kita yang baik. Bahwa Nabi dan dia Nabi. Dia dahulu begitu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah SAW, qala kana awwal man adhara Islam sab'atun. Orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam 7, kata Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar wa Ammar bin Yasir wa Ummu Sumayyah wa Suhaib wa Bilal wal Miqdad. Di antaranya dia Abdullah bin Mas'ud. Jadi 7 dia bilang, saya yang tahu dahulu orang-orang yang masuk Islam pertama orang-orang adalah 7, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, wa Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah dan ayahnya, wa Suhaib ibn Sinan, wa Bilal, wal Miqdad bin Amr, katanya Abdullah bin Mas'ud. Di sini disebut Bilal, bahwa Bilal adalah orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam di antara 7 tadi disebut. Dan Rasulullah SAW pernah memberi kabar gembira kepada Bilal bahwa dia adalah penghuni surga. Inna Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salatil fajr. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bilang ke Bilal setelah salatul fajr, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amaltahu bil Islam." Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa pekerjaan yang paling mulia engkau laksanakan waktu anda masuk Islam?" Fa ini sami'tu jaffan alaik, karena saya tadi malam telah mendengar yaitu telapak kakimu di surga. Ai tahrik na'laik baina yadayya fil jannah, kata Rasulullah. Saya tadi malam melihat engkau di surga, mendengar telapak kakimu, suara kakinya Bilal di surga. Dengan apa engkau masuk surga, wahai Bilal? Kenapa engkau masuk surga? Qala Bilal berkata, "Ma amiltu amalan arja' indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli." Kata Bilal, tidak ada ya Rasulullah, tetapi saya bila berwudu
Saya sholat. Setelah wudhu, setiap saya wudhu mesti sholat, sunnatul wudhu. Dalam malam atau pagi, pasti saya sholat dengan wudhu tadi yang saya telah laksanakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'aitani dakhaltul jannah fa idza ana birrumaysa imratu Abi Talha. Kata Rasulullah SAW, saya tadi malam pergi ke surga, kata Rasulullah, karena mimpinya Rasulullah SAW itu adalah benar. Saya melihat Rumaysa. Rumaysa ini adalah istrinya Abi Talha. Rumaysa, yaitu Ummu Sulaim. Dia kunyanya Ummu Sulaim, namanya Rumaysa. Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau saya melihat dia di situ, Rumaysa itu. Wa sami'tu khashfa, saya mendengar yaitu gerakan misalnya telapak kaki. Faqultu man hadha? Saya bertanya kepada malaikat sama Jibril, siapa ini? Faqala Bilal. Ini Bilal. Wa ra'aitu qasran bi fana'i jariyatun. Dan saya melihat yaitu istana besar, yaitu indah. Dan di bawahnya seorang jariyah, seorang perempuan. Faqultu liman hadha? Saya bertanya, untuk siapa ini qasr ini? Qala liman hadzal qasr? Kata Rasulullah, qala rajulun min al-Arab. Salah satu orang dari orang-orang Arab. Kata Rasulullah, fa qultu ana Arabiyyun. Kata Rasulullah, saya juga orang Arab. Liman hadzal qasr? Siap untuk siapa istana ini? Qala rajulun min Quraisy. Kata malaikat bahwa ini adalah milik seorang dari Quraisy. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana Quraisyun. Saya juga dari Quraisy, kata Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Jibril, qala li Umar bin Khattab, ini adalah istana tadi dan perempuan itu untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala Bilal berkata, ya Rasulullah, ma adantu qattu illa shallaitu rak'atain wa ma asabani hadatsun qattun illa tawaddatu indaha. Ya Rasulullah, dia bilang, amal perbuatan yang saya banggakan mungkin dari itu dia bilang, karena saya setiap wudu mesti saya sholat, katanya, rak'atain. Wa ma asabani hadatsun, apabila saya mempunyai hadas, yakni batal wudu, pasti aku wudu lagi dan saya sholat lagi, katanya. Faqala Rasulullah SAW bihadza, kata Rasulullah, dari ini kita masuk surga, kata Rasulullah. Dan di antaranya kebaikan Quraisy juga, qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, karena muslimin hina qadimu Madinah yastami'un. Dahulu orang-orang muslimin waktu datang ke kota Madinah berkumpul. Tetapi mereka apabila datang salat, mereka bilang apa? Tidak ada azan waktu itu. Bagaimana berkumpul mereka itu? Jadi kira-kira gitu. Kalau dilihat kan mereka datang ke masjid gitu. Tidak mendengar apa sesuatu apa. Fa yata'ayyanuna shalah, mereka menunggu salat. Laisa yunadilah, tidak ada yang berazan, waktu belum ada azan. Bagaimana supaya manusia ini datang ke masjid? Caranya bagaimana? Fatakallamu yawman fi dzalik. Pada suatu hari mereka membicarakan tentang hal ini. Bagaimana untuk orang itu untuk memanggil orang-orang untuk sholat itu. Faqala ba'dhum, ada di antara sahabat Rasulullah mengatakan lebih baik kita membuat seperti orang Nasrani yaitu jaros naqus, yaitu lonceng. Misal naqus an-nasar, wa qala ba'dhum bal buqan misal qarn al-yahud, atau trompet seperti orang-orang Yahudi. Faqala Umar bin Khattab mengatakan, "Aula tab'athun rajulan yunadi bis-shalah." Kalau gitu lebih baik ada orang yang menyuruh as-shalah gitu. Pertama kali begitu. Jadi Rasulullah SAW menyuruh Bilal, "Ya Bilal, qum fanadi bis-shalah." Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Bilal, engkaulah yang menyuruh manusia untuk agar datang untuk sholat." Wa yaqul Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Lamma kathura an-nas qala dzakaru an yu'limu waqtu as-shalah bi syai'in ya'rifunahu wa dzakaru an yuru naran." Ada yang mengatakan lebih baik kita menyalakan api ya seperti tadi lonceng seperti orang-orang Nasrani atau trompet seperti orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Bilal yu'adzin bilailin." Rasulullah SAW menugaskan kepada Bilal, sebab dahulu salatul fajr itu 2 azan. Azan yang pertama Bilal alladzi yu'adzin. Azan kedua yaitu Ibnu Maktum, yaitu Abdullah bin Maktum, sahabat Rasulullah SAW yang buta. Yu'adzin Ibnu Maktum. Rabi'an, di antaranya kebaikan-kebaikan atau
manaqib Bilal bin Rabah, bahwa di sini disebut marra Abu Sufyan ala Salman wa Suhaib wa Bilal bin Nafarin. Pada suatu hari Abu Sufyan bin Harb itu melewati Salman al-Farisi wa Suhaib bin Sinan wa Bilal, yaitu mereka itu minal mustad'afina fil ardh. Dahulu di zaman jahiliyah mereka adalah budak. Salman al-Farisi wa Suhaib bin Sinan wa Bilal bin Rabah. Mereka duduk, kemudian lewat Abu Sufyan. Mereka berkata, orang tiga tadi, yaitu Salman dan Suhaib wa Bilal berkata, wallahi ma aqadtu suyufillah min unuqi aduwillah ma akhadhaha. Dia mengatakan bahwa pedang-pedang Allah tidak membunuh orang ini, artinya begitu. Sebab Abu Sufyan adalah panglima perang Quraisy, orang-orang musyrikin. Maka Bilal dan Suhaib dan Salman mengatakan bahwa pedang-pedang Allah yang pedang-pedang kami itu belum membunuh orang ini. Waktu itu Abu Sufyan sudah masuk agama Islam. Faqala Abu Bakar, ailahum. Abu Bakar mengatakan, dengar Abu Bakar Siddiq mendengar orang tiga itu mengatakan omongan demikian. Maka Abu Bakar berkata kepada mereka, ataquluna hadza li syaikh Quraisy wa sayyidihim? Apakah kalian mengatakan omongan yang tidak baik ini terhadap tokoh Quraisy dan sayyidihim, yakni tokoh mereka, pemimpin mereka? Kalian mengatakan demikian kepada Abu Sufyan? Fa'atan Nabi SAW fa'akbaru. Maka Abu Bakar Siddiq mendatangi Rasulullah SAW dan dikatakan dan diceritakan oleh Abu Bakar tentang Bilal, Suhaib, Salman, kata-kata mereka. Buat apa jawabannya Abu Bakar? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. Ya Abu Bakar, mungkin kalian atau engkau telah menjadikan mereka itu marah dengan omongan inti ini. Mungkin mereka sekarang ini marah, maka janganlah memarahi janganlah engkau menjadikan mereka itu dengan kata-katamu itu orang tiga ini marah, jangan. Coba orang-orang ini berjasa, orang tiga tadi. Ya Rasulullah SAW membela Bilal, Suhaib, Salman, tidak setuju dengan kata-kata Abu Bakar tadi. Kemudian Abu Bakar Siddiq waktu mendengar ini, apabila engkau menjadikan mereka itu marah, artinya Allah SWT juga, engkau juga menjadikan Allah SWT marah, katanya. Artinya Allah SWT apabila engkau memarahi mereka atau menjadikan mereka itu marah, Allah tidak ridho dengan omongan-omongan ini, karena Allah menyintai orang tiga tadi. Fa'tahu Abu Bakar, maka waktu mendengar Abu Bakar omongan ini dari Rasulullah SAW, didatangi oleh Abu Bakar orang tiga tadi dan dia minta maaf. Faqala ya ikhwata, Abu Bakar mengatakan, wahai saudara-saudaraku, aghdabtukum, apa kalian marah kepadaku? Apa aku telah menjadikan kalian marah dengan kata-kataku tadi? Qalu la yaghfirullahu laka ya ukhayya. Mereka berkata, tidak. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni engkau, wahai saudara kami. Bagaimana ini menunjukkan bagaimana sahabat Rasulullah SAW kepada yakni mereka itu ruhama bainahum, mereka itu adalah kasih sayang, saling kasih sayang kepada satu sama lain dari sahabat-sahabatnya. Maka mereka mengatakan la yaghfirullahu lakum, yang tidak, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosamu, wahai saudaraku. Ini adalah bagaimana akhlaknya ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal bin Rabah, ada ayat Quran turun tentang mereka, tentang Bilal bin Rabah. Kita baca ayat ini sampai yaumul qiyamah, yaitu ayat wala tatrudul ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Yaitu yaqul Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas pada suatu hari telah duduk bersama Bilal dan wa rajulani lastu usammihima Ibnu Mas'ud, Ibnu saya dan Abdullah bin Mas'ud dan sebagian dari orang-orang mustad'afun, orang-orang yang lemah. Saya duduk, kemudian Rasulullah SAW ingin mendakwakan tokoh-tokoh Quraisy agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Maka Rasulullah SAW mendatangi pembesar-pembesar Quraisy itu, diajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka berkata, kita mau, tetapi syarat satu, yaitu
Itu jangan duduk sama orang-orang ini. Orang-orang budak-budak ini, orang-orang mustad'afun. Mereka meremehkan dan mengejek Bilal dan Suhaib. Kemudian Allah SWT melarang Rasulullah SAW agar berbuat demikian. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dan mereka adalah orang-orang yang baik. Maka Allah SWT, "Wala tatrudul ladzina yad'una rabbahum." Jangan engkau ya Muhammad mengusir orang-orang yang minta doa, yang sholat kepada Allah SWT, yang bertauhid bil ghadawati wal asyi, pagi dan malam mereka itu yadhkuruna ismallah, yuriduna wajhahu, mereka menginginkan wajah Allah SWT. Maka Allah SWT melarang Rasulullah SAW agar mengusir orang-orang tadi. Karena orang-orang itu berjasa, walaupun mereka lemah, tapi indallah SWT azim. Tetapi di mata Allah SWT mereka itu adalah orang-orang yang besar, lebih besar dari tokoh-tokoh Quraisy. Indallah SWT. Yaqulu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bin Abdullah sahabat Rasulullah SAW berkata, "Kana Umar yaqul." Umar pernah berkata, "Abu Bakar sayyiduna wa a'taqa sayyidana," yakni Bilalan. Yani Abu Bakar adalah tokoh kami dan dia telah membebaskan tokoh kami. Yani Bilal ini dipanggil oleh Umar bin Khattab tokoh kami. Padahal Bilal ini dahulu di zaman jahiliyah budak, yuba' wa ishtara, dijual belikan dahulu, seorang hina di zaman jahiliyah. Wa Umar bin Khattab tokoh Quraisy, bangsawan, orang besar, dihormati dahulu, mengatakan kepada Bilal bahwa dia adalah tokoh kami. Apa yang menjadikan Bilal ini tokoh dan orang hebat, yaitu Islam. Al-Islam yang mengangkat derajat Bilal Ibn Rabah dikenang sepanjang masa. Dikenang oleh Allah SWT, Allah menyintainya. Dan malaikat-malaikat Allah menyintainya. Dan orang-orang muslimin sepanjang masa sampai yaumul qiyamah menyintai Bilal, muadzin Rasulullah SAW. Dia adalah seorang muadzin Rasulullah SAW. Itu laqab ini cukup kebanggaan buat Bilal bin Rabah. Jadi al-Islam ini tidak membedakan antara seorang budak dengan seorang tokoh besar dahulu zaman jahiliyah. Ini Umar bin Khattab mengatakan Abu Bakar sayyiduna. Kalau Abu Bakar memang bangsawan Abu Bakar. Wa yaqul wa bil a'taqa sayyidana, dan telah membebaskan tokoh kami. Pernah Rasulullah SAW didatangi oleh Bilal bin Rabah. Dia mengeluh, "Ya Rasulullah, Abu Dzar Ghifari, seorang tokoh dari Ghifar, bangsawan dahulu di zaman Arab, Bani Ghifar ini. Qabilah Arabiyah masyhurah. Wa Bilal seorang budak." Pernah diejek oleh Abu Dzar. Bertengkar mereka, berselisih, diejek oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Maka Bilal sakit hatinya. Maka dia pergi ke Rasulullah SAW. Mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah diejek oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang budak. Dahulu ibu saya budak." Marah Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Padahal Abu Dzar ini adalah sahabat Rasulullah yang mulia. Dipanggil, "Ya Abu Dzar, inna fika jahiliyah," kata Rasulullah SAW. Kau ini masih di kepalamu ada jahiliyah. Apa jahiliyahnya? Karena dia mengejek Bilal bin Rabah. Dan Islam tidak membedakan antara budak dan tokoh atau sayyid. Semua sama inda Allah SWT, di mata Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum, Allah SWT ya. Maka Abu Dzar menyesal atas perbuatannya dia itu. Karena dia mengatakan ini dalam keadaan marah, maka dia minta maaf kepada Bilal. Kemudian Bilal memaafkan dia, tetapi Abu Dzar tidak puas. Dia mengatakan, kemudian berbaring Abu Dzar itu, "Injek kepala saya," katanya. Katanya Abu Dzar. Katanya Bilal, "Sudah cukup saya memaafkan engkau." "Lah, saya Rasulullah SAW mengatakan inna fika jahiliyah," katanya Rasulullah. Katanya Rasulullah, "Saya ini ada sifat sedikit jahiliyah. Maka tidak akan keluar jahiliyah aku keluar, kau injek kepala aku, supaya saya tahu kalau saya dihina. Engkau lebih besar dari aku." Begitu sampai begitu. Apa? Perbuatan Abu Dzar Al-Ghifari yang minta maaf tidak cukup. Kemudian di antaranya kehebatan Bilal bin Rabah
yaitu bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, karena awal man adhara Islamu sab'atun, yang saya katakan tadi, yaitu Rasulullah wa Abu Bakar wa Ammar wa Umayyah wa ummuhu Sumayyah wa Suhaib wa Bilal wa Miqdad radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa mana'ahu Allah bi ammi Abi Thalib. Rasulullah SAW dahulu tidak bisa orang Quraisy mengganggu dia karena dia mempunyai husnun hasin, benteng yang hebat, yaitu pamannya Abu Thalib. Jadi orang-orang Quraisy tidak bisa mendekati Rasulullah SAW karena dibela oleh pamannya. Wa amma Abu Bakar famana Allah biqaumi. Abu Bakar Siddiq juga kaumnya besar, tidak berani seorang Quraisy mengganggu Abu Bakar Siddiq. Wa amma sa'iruhum fa'aqadahum musyrikun walbasuhum adru'ul hadid wastaharuhum fi syams. Kalau orang-orang yang lemah seperti Bilal, wa Ammar bin Yasir, wa Suhaib, mereka telah diazab oleh orang-orang Quraisy. Ada di antara mereka yang diberi yaitu pakaian besi di musim panas yang luar biasa. Dan ada yang diazab yang besar di antaranya Bilal ibn Rabah. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah. Bilal ibn Rabah ini dahulu budaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu seorang tokoh Quraisy. Dahulu Bilal ini diseret di tengah-tengah padang pasir. Panas, di musim panas yang luar biasa. Andai kata telur yang ditaruh di sana matang, saking panasnya, luar biasa panasnya. Diseret tanpa baju, sama anak-anak, wilman, diseret. Kemudian ditaruh di dadanya ini batu besar. Andai kata kalian jalan seperti itu di Makkah, musim panas, tidak bisa kalian jalan. Tanpa sandal, tidak bisa. Mati, mendidih. Ini Bilal diazab, bukan 1 hari, 2 hari, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Setiap hari Bilal itu diseret. Untuk mengatakan kalimat, yadhkuru bi khair bi alihatin, menyebut nama Lata wal Uzza dengan kebaikan. Tidak mau Bilal. Bahasa yang diucapkan oleh Bilal yang keluar dari mulutnya itu ahadun ahad. Ini menunjukkan bagaimana imannya Bilal yang begitu kuat. Orang tidak bisa bertahan, Allah. Kecuali orang yang punya iman seperti Bilal bin Rabah. Bukan 1 hari, 2 hari. Azab yang luar biasa. Dibunuh lebih baik. Fa innahu hanat alaihi nafsuhu fillah wa hana ala qaumihi fa akhadhuhu fa a'tahu al-wildan. Anak kecil-kecil menyeret dia. Wa ja'alu yatufuna bihi fi syi'ab Makkah, diseret kota Makkah. Dengan keadaan telanjang, Allahumma celananya tuh, bajunya tidak ada. Wa huwa yaqulu ahadun ahad, tidak ada yang dikatakan oleh Bilal ketika dia ahadun ahad. Dan waktu di Ghazwat Badar al-Kubra, Abdurrahman bin Auf berkata, Abdurrahman bin Auf ini sahabat Rasulullah SAW, salah satu orang minal mubasysyirin bil jannah. Katabtu Umayyah bin Khalaf kitaban. Saya telah berjanji kepada Umayyah bin Khalaf ini, seorang musyrik ini, perjanjian, yaitu tulis hitam di atas putih, bahwa dia melindungi keluarga kami di Makkah dan saya melindungi dia di Madinah. Ini perjanjian, dan perjanjian di Islam tidak boleh dikhianati, tidak boleh dilanggar. Jadi dilaksanakan oleh Abdurrahman bin Auf. Padahal dia tokoh Quraisy, ada Umayyah bin Khalaf, musuh dengan Islam, musuh luar biasa. Waktu di Ghazwat Badar dia ikut perang, Umayyah bin Khalaf. Kemudian setelah itu Bilal mencari Umayyah bin Khalaf ini, mencarinya untuk dibunuh oleh Bilal ibn Rabah. Falamma kana fi yawm Badr kharajtu ila jabal yahrizahu hina nama an-nas wa absarahu ay absara Bilal Umayyah bin Khalaf. Katanya Abdurrahman bin Auf, waktu saya melihat Umayyah bin Khalaf, saya lindungi dia karena ada perjanjian aku sama dia. Dan saya melihat Bilal mengejarnya. Dan Bilal berkata, Umayyah bin Khalaf, la najautu in najah Umayyah, katanya Bilal. Bilal mengatakan, saya tidak akan membiarkan Umayyah bin Khalaf. Ya imma ana atau dia, salah satu yang mati, katanya Bilal bin Rabah. Saya kejar dia dimanapun. Fakharaja ma'ahu fariqun min al-ansar fi adharina, dan Bilal mempunyai pasukan dari orang-orang al-Ansar mendukung Bilal. Falamma khasyitu an yalhaquna khallaftu lahum ibnahu.
Saya waktu takut karena Abdurrahman bin Auf bahwa Umayyah bin Khalaf ini akan dikejar dan ditangkap dan dibunuh, maka saya ajukan anaknya, maka dibunuh anaknya tadi. Supaya ini Umayyah bin Khalaf ini bisa lolos. Saya kasihkan anaknya, saya kasih supaya dia orang-orang muslimin di antara Bilal itu membunuh anaknya, bukan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini kalau lari thaqil, kalau cukup gemuk luar biasa bisa lari. Dikejar itu mudah ditangkap dia. Karena dia gemuk luar biasa gemuknya disebut di sini. Qultu lahu li Umayyah bin Khalaf ubruk falqaitu bil waktu orang-orang muslimin di antara Bilal telah bisa mengejar Umayyah bin Khalaf. Ini saya berkata kepada Umayyah bin Khalaf suruh dia tidur. Tidur ini apa? Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf mendatangi dia ditumpai oleh Abdurrahman bin Auf ini supaya dilindungi oleh dirinya. Undur bagaimana perjanjian ini dalam Islam. Abdurrahman bin Auf ini punya perjanjian dengan Umayyah bin Khalaf. Dia musyrik, Umayyah bin Khalaf. Tapi dibela oleh Abdurrahman bin Auf karena ada perjanjian. Maka dirinya dikorbankan oleh Abdurrahman bin Auf untuk melindungi siapa? Umayyah bin Khalaf ini. Maka datang orang-orang muslimin akan membunuh dari bawah, ditusuk Umayyah bin Khalaf ini. Salah satu dari pedang orang-orang muslimin kena kakinya Abdurrahman bin Auf. Mati Umayyah bin Khalaf itu. Dan Abdurrahman bin Auf terluka seperti itu. Bahkan Abdurrahman bin Auf yurina dzalikal athar fi dhahri qadamihi. Dan Abdurrahman bin Auf telah telah membuktikan itu dan dia sering ditunjukkan kepada kami yaitu pedang itu asar, yakni bekas tusukan pedang tadi yang dibuat oleh saudara-saudaranya dari orang-orang muslimin. Maka terbunuh Umayyah bin Khalaf, yang membunuh dia Bilal bin Rabah dan teman-temannya dari Al-Ansar. Fahada Bilal bin Rabah alladhi kana di Makkah la yu'raf. Ini Bilal bin Rabah yang dahulu di Makkah tidak terkenal, majhul, seorang hina dahulu di zaman jahiliyah. Walakin nama amana wa atazza bil Islam, azza Allah bil Islam hayyan wa mayyita. Tapi Bilal waktu masuk agama Islam membela dan berjuang di jalan Allah SWT, mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, diangkat derajatnya. Disebut di sini azza bisa dijayakan oleh Allah SWT. Karena apa? Karena Islam hayyan wa mayyita, hidup atau mati dia dikenal. Kita sekarang ini membaca tentang sejarah Bilal, padahal Bilal dahulu tidak ada orang yang tahu. Seorang majhul di Makkah, seorang budak. Tapi waktu dia masuk Islam, azza Allah, diangkat oleh Allah SWT derajatnya. Maka dari itu Umar bin Khattab mengatakan, Allah SWT itu menjayakan kami dengan agama ini. Azzanallahu bil Islam. Umat Islam ini jaya dengan agamanya. Faman arada al-izzati bighairi azallahu Allah. Barang siapa yang mencari kejayaan selain jalan Islam akan dihina oleh Allah SWT. Ini Bilal bin Rabah. Wa fi hayati kan yubra bima na'la bil jihad fi sabilillah. Dalam hidupnya Bilal bin Rabah ini waktu dia masuk agama Islam, dia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika lamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi Bakar an yakhruju jihad fi sabilillah. Rasulullah Abu Bakar Siddiq menyuruh Bilal agar dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa talaba minhu ay Bilal. Bilal meminta kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar an yabqa indahu. Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Bilal waktu orang-orang Islam berjihad di jalan Allah SWT, engkau ya Bilal duduk di kota Madinah bersamaku. Jangan keluar kau dari kota Madinah. Tapi Bilal tidak mau. Karena kana yu'adzin kau harus berazan di masjid Rasulullah SAW seperti dahulu di zaman Rasulullah SAW. Karena Bilal bin Rabah waktu mati Rasulullah SAW dia tidak bisa melihat kota Madinah lagi. Dia ingat yaitu kekasihnya Rasulullah SAW. Maka apabila dia yu'adzin, apabila dia berazan, kemudian dia menyebut asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menangis itu Bilal. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, saya ingin keluar dari kota Madinah. Kata Abu Bakar, jangan. Engkau harus muadzin seperti dahulu. Tapi katanya kemudian dijawab oleh Bilal,
In kunta ishtaraitani li nafsik fa anta wa ma turid. Engkau ya Abu Bakar telah membebaskan aku dulu. Saya dahulu seorang budak, engkau yang beli aku dan engkau membebaskan aku. Kalau engkau menginginkan engkau membeli aku karena untuk duduk bersamamu, saya mau, katanya Bilal. Tapi kalau engkau membeli aku untuk Allah Subhanahu wa taala, saya akan keluar dari sini. Yaqul faqala lahu Bilal, in kunta ishtaratani li nafsik fa anta wa ma turid. Wa in kunta ishtaratani wa ja'altani hurran lillah fatrukni. Maka biarkan aku pergi kemanapun. Wa amali, dan perbuatanku a'budullah, saya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dibolehkan oleh Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar memberi Bilal, membebaskan Bilal lillah, bukan untuk dirinya. Wa jahada hatta kharaja min hadhihi dunya, dan Bilal berjuang di jalan Allah di dunia ini sampai dia mati. Dia berjuang. Fa kharaja walau dzikrul hasanah. Dia meninggal dunia ini, meninggalkan dunia ini dengan nama yang harum, nama yang hebat, dikenang sepanjang masa. Fama adun yaqul li Bilal, fama adun yaqul Bilalun. Tidak ada orang di dunia ini, seorang muslim kecil atau besar, perempuan atau laki, menyebut Bilal illa wa yaqul, illa dia tahu bahwa dia adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup kebanggaan buat Bilal radhiyallahu taala anhu. Bilal dahulu yang tidak dikenal, tidak majhul di zaman jahiliyah, waktu dia mati dengan nama yang harum dikenang sepanjang masa oleh umat Islam sampai yaumul qiyamah, dicintai oleh Allah SWT, dicintai oleh Rasulullah SAW, dicintai malaikat-malaikat Allah, dan dicintai oleh orang-orang yang baik. Maka saya tutup di sini dulu pembicaraan kita. Insyaallah kita akan jumpa setelah Idul Fitr insyaallah. Saya tutup di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.